Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menanggapi vonis 10 tahun penjara terhadap Nadiem Makarim. Pemerintah menegaskan sikap netral dan sama sekali tidak mencampuri urusan kasus hukum mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia itu. Bahkan selama proses peradilan, ia maupun Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan arahan atau intervensi apapun guna menjaga independensi hakim. Di mata Yusril, adanya perbedaan pendapat hakim, dissenting opinion, dalam putusan, yakni 4 hakim setuju dan 1 menolak dinilai sebagai hal yang lumrah dalam praktik peradilan di Indonesia. Semua pihak diharapkan menghormati putusan pengadilan serta menghargai tugas JPU. Nadiem memiliki hak sepenuhnya untuk mengajukan langkah hukum selanjutnya jika tidak puas, mulai dari banding, kasasi, hingga peninjauan kembali, PK. Vonis Nadiem Pak, gimana? vonis Nadiem kan ada yang dissenting juga Pak. Ya, dissenting biasa dalam putusan pengadilan ya. Ini kan hakimnya 5, dissenting 1. Jadi nggak masalah sih sebenarnya. Di Mahkamah Agung kadang-kadang 3 hakim, 2 memutuskan, 1 dissenting. Itu biasa dalam pengadilan kita. Dan apapun yang diputuskan pengadilan, walaupun mungkin ada yang suka, ada yang tidak suka, ada pro dan kontra, tapi itulah putusan pengadilan yang harus kita hormati. Kalaupun tidak puas atas putusan pengadilan itu, kan masih boleh mengajukan banding kasasi sampai ke PK nantinya. Jadi kita hormati apa yang dilakukan oleh JPU dalam menunaikan tugasnya, dan kita menghormati juga putusan pengadilan, apapun bunyi putusannya, tapi kita juga menghormati hak yang ada pada Pak Nadiem sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk mengajukan banding kasasi, bahkan bisa mengajukan PK nantinya. Jadi harapan saya sebagai pemerintah adalah proses peradilan ini berjalan secara fair, jujur, dan adil. Dan sejauh ini memang pemerintah nggak pernah mencampuri urusan kasus Pak Nadiem itu ya. Saya juga banyak ditanya orang dan saya no comment sama sekali. Saya bilang biarlah pengadilan memutus perkara ini, dan tidak ada arahan apapun dari pemerintah terhadap pengadilan, dan mempersilakan pengadilan untuk mengadili kasus dengan seadil-adilnya. Nah, karena sekarang sudah diputuskan dan masih ada kesempatan ya untuk menentukan sikap, akan mengajukan banding, kita tunggu, dan kalau proses itu berjalan kita juga kembali menyerahkan kepada pengadilan untuk betul-betul mengkaji kasus ini dan memutuskan dengan seadil-adilnya. Kalau memang terbukti ya dihukum, kalau nggak terbukti dibebaskan saja. Jadi pemerintah bersikap netral terhadap apa yang dilakukan oleh pengadilan dalam proses hukum Pak Nadiem sekarang. Prof, yang tadi Kubu Nadiem kan memprotes pas saat putusan kan biasanya tuh terdakwa dikasih kesempatan untuk pas saat putusan ketok Pak selesai, itu kan biasanya terdakwa dan pengacara dikasih kesempatan untuk memberi tanggapan Pak. Saat vonis kemarin itu hakimnya langsung meninggalkan area sidang Pak. Itu dari KUHP baru itu sebenarnya boleh nggak sih Pak? Iya, memang sih diberikan kesempatan ya, ditanya kepada terdakwa apakah menerima putusan ataukah akan mengajukan banding atas putusan itu memang dalam praktek peradilan selalu dilakukan hal seperti itu. Jadi kalau sudah ditutup terus meninggalkan ruang sidang, yaitu kita silakan aja kepada Komisi Judisial ataupun kepada pengawasan Mahkamah Agung untuk mempelajari masalah ini, apakah ada pelanggaran etika beracara atau tidak. Prof, itu kan kasus Nadiem ini mirip-mirip dengan kasus Kapolres Rembong ya, jadi banyak juga hype di masyarakat kalau misalkan sebenarnya Nadiem tidak bersalah. Kan dari Presiden sendiri ada langkah untuk amnesti atau sampai sejauh ini belum ada pembicaraan apa-apa mengenai hal itu. Kalau amnesti, abolisi, dan rehabilitasi kan sepenuhnya adalah hak yang ada pada Presiden. Dan ketika kasus Thomas Lembong kan Pak Presiden memberikan rehabilitasi terhadap beliau. Terhadap kasus Pak Nadiem ini belum ada pembicaraan ataupun usulan sama sekali, sehingga kami melihat ini proses persidangan berjalan secara normal. Setelah diputus pada tingkat pertama, ya Pak Nadiem dipersilahkan untuk mengajukan banding, dan kita melihat sampai kemana ujung dari perkara ini nantinya. Bahwa ya namanya proses persidangan, tentu jaksa akan mengumpulkan alat bukti sebanyak-banyaknya untuk membuktikan dakwaannya benar dan terbukti. Dari pihak Pak Nadiem dan pengacaranya juga tentu diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan alat bukti, saksi,
alat bukti surat segala macam dibawa ke pengadilan, dan di luar itu pun masing-masing pihak ya, dan kelihatannya sekali ini pihak kejaksaan tidak begitu banyak berupaya untuk membangun opini, tapi dari pihak Pak Nadiem melalui medsos atau media interest banyak sekali opini yang dibentuk ya. Pak Dino Patijalal misalnya juga di interview, saya pun mau di interview tapi saya menolak, saya mengatakan saya harus menjaga independensi pengadilan dan harus menjaga integritas pemerintah yang tidak mempengaruhi proses pengadilan. So saya Menko, omongan saya akan bisa mempengaruhi sana sini, karena itu kami menjaga diri, menahan diri tidak memberikan komentar apa-apa, dan sejauh ini Pak Presiden juga tidak memberikan arahan apa-apa, dan akhirnya kami mempersilahkan pengadilan untuk mengadili kasus ini dengan Terima kasih, Pak. ya. Jangan lupa subscribe ya.